Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu di dalam acara Zoom kita malam ini. Dan topik malam ini adalah sangat penting, tentu saja adalah banyak di antara kita, bahkan mungkin relasi kita, orang-orang terdekat kita memiliki permasalahan berkaitan dengan topik yang akan disampaikan malam ini. Jadi pastikan Bapak Ibu bisa mengikuti acara ini dari awal sampai dengan akhir, sehingga Bapak Ibu bisa mendapatkan pemahaman yang utuh. Tentu saja yang paling penting adalah solusinya seperti apa ya. Topik kita malam ini adalah solusi masalah autoimun, kemoterapi, dan gangguan penyakit serius lainnya. Baik, perkenalkan saya Bapak sekalian adalah Maman Firmansyah, malam ini bertindak sebagai pengisi acara. Saya akan berusaha memberikan yang terbaik, mudah-mudahan ini akan memberikan manfaat buat Ibu dan Bapak sekalian ya. Dan acara ini berlangsung lebih kurang 35 menit sampai dengan 45 menit ke depan. Kemudian kita akan lanjutkan dengan sesi tanya jawab bagi Bapak Ibu yang masih ada hal yang masih mengganjal berkaitan dengan topik malam ini. Namun sebelum itu, saya sampaikan dulu bahwa Zoom di Healthy Way ini berlangsung dalam setiap 2 minggu sekali ya, setiap 2 minggu sekali, berarti 2 minggu ke depan, yaitu adalah hari Kamis, tepatnya hari Kamis di jam yang sama, yaitu adalah pukul 20.00 sampai dengan 21.00 Kamis 11 Agustus 2022. Kami Zoom-nya adalah dengan topik apa bedanya air hidrogen Vita Spring dengan air minum yang Anda konsumsi setiap hari. Wah, ini penting banget ya Bapak Ibu sekalian ya. Karena sekarang ternyata perkembangan teknologi tentang air ini terus berkembang ya. Oke, kemudian ini akan disampaikan oleh insan luar biasa, orang yang memang kompeten di bidangnya. Pastikan Bapak Ibu 2 minggu ke depan, tepatnya hari Kamis, Bapak Ibu ikut Zoom di dalam acara Zoom meeting kita. Selanjutnya adalah 2 minggu berikutnya, adalah tepatnya hari Kamis 25 Agustus 2022, maka Zoom kami mengambil topik mau income tambahan di masa pandemi. Luar biasa ya. Jadi ini walaupun sudah ada pelonggaran dan lain sebagainya, tetap kondisinya adalah new normal ya, belum normal 100% sekalian, maka masih dikategorikan masa pandemi ya. Dan tentu saja di masa-masa sekarang ini adalah butuh solusi bagaimana untuk terus mendapatkan income tambahan. Kenapa? Karena kebutuhan hidup ternyata semakin hari semakin meningkat. Dan topik ini akan dibawakan oleh insan luar biasa. Beliau adalah Vice President Sales and Marketing, Bapak Insinyur Johannes Susilo. Jadi pastikan Bapak Ibu berkaitan dengan topik mau income tambahan di masa pandemi, maka hadir di dalam acara Zoom kita, yaitu adalah hari Kamis 25 Agustus 2022 ya. Baik, kita kembali ke topik malam ini, solusi masalah autoimun, kemoterapi, dan gangguan penyakit serius lainnya. Baik, kita akan mulai. Namun sebelum itu, kita akan melakukan sebuah kebiasaan baik. Kita akan sama-sama panjatkan doa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Semoga acara ini berlangsung dengan baik dan kita bisa mendapatkan manfaat sebesar-besarnya. Yang paling penting juga adalah Bapak Ibu malam ini juga adalah bisa mendapatkan satu persepsi baru, satu pemahaman baru, termasuk adalah solusi, terutama bagi mereka yang memiliki keluhan berkaitan dengan topik malam ini. Samping itu juga kita berdoa, semoga bisnis yang kita lakukan, terutama bisnis Healthy Way kita, semakin hari semakin meningkat, semakin memberikan manfaat begitu besar, terutama untuk orang-orang yang kita cintai. Untuk itu, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dipersilahkan. Berdoa selesai. Baik, kita mulai topik kita malam ini, solusi masalah autoimun, kemoterapi, dan gangguan penyakit serius lainnya ya.
Baik, Bapak Ibu, topik ini betul-betul sangat penting. Ada di antara kita mungkin ada yang sudah kenal dengan istilah autoimun, kemoterapi dan lain sebagainya, tetapi mungkin ada juga yang belum ya. Mari kita akan sama-sama lihat dulu. Jadi penyakit autoimun adalah sebuah penyakit ya, dan ini adalah kondisi yang betul-betul unik Bapak sekalian ya. Kenapa unik? Karena ternyata penyakit autoimun ini adalah kondisi ketika sistem kekebalan tubuh seseorang menyerang tubuhnya sendiri. Ya, ini biasanya adalah kekebalan tubuh ini adalah sebagai proteksi. Tapi bagi mereka yang kena autoimun, ternyata kekebalan tubuhnya adalah menyerang diri sendiri. Sesuatu yang unik ya. Dan ternyata autoimun ini ada lebih 80 jenis ya yang digolongkan autoimun. Beberapa di antaranya memiliki gejala serupa seperti kelelahan, nyeri otot, demam, dan alergi ya. Nah, seperti saya katakan tadi bahwa pada saat kondisi normal, sistem kekebalan tubuh itu adalah berfungsi untuk menjaga tubuh dari serangan organisme asing seperti bakteri, virus, dan jamur. Tetapi bagi mereka yang kena autoimun justru adalah terjadi hal yang sebaliknya ya. Jadi pada penderita autoimun, sistem kekebalan tubuhnya adalah melihat sel tubuh yang sehat itu adalah sebagai organisme asing, sehingga antibodi yang dilepaskan sistem kekebalan tubuh menyerang sel-sel yang sehat tersebut ya. Jadi penyakit autoimun adalah penyakit yang sangat unik, dan di mana kekebalan tubuh harusnya menjaga tubuh diri sendiri, tetapi ini adalah malah melawan sel-sel yang sehat yang ada di dalam tubuh kita ya. Itulah uniknya dari penyakit autoimun. Lalu jenisnya tadi dikatakan ada sampai 80 jenis, betul ya Bapak Ibu? Berdasarkan gambar ini beberapa kita sampaikan, di antaranya bentuk vitiligo, kemudian ada bentuk psoriasis, kemudian ada alergi juga. Kemudian ada sistemik lupus eritomatosus atau SLE, kemudian bentuk lupus, eksim, dan lain-lain ya. Jadi itu adalah gambaran dari yang namanya penyakit autoimun. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu mudah-mudahan mendapatkan inspirasi, mendapatkan pemahaman berkaitan dengan penyakit autoimun ya. Berikutnya ternyata ini ada beberapa jurnal Halodoc mengatakan bahwa bahaya dari lupus ketika menyerang otak. Luar biasa, berarti ini adalah timbul komplikasi. Selanjutnya adalah jurnal Allodoctor ya, di mana komplikasi lupus ini ternyata bisa kemana-mana, bisa menyebabkan kerusakan ginjal, gangguan pada sistem saraf, kemudian gangguan pada darah, kemudian gangguan pada paru-paru seperti pleuritis dan lain sebagainya. Selanjutnya juga cermati.com ya mengatakan bahwa lupus penyakit autoimun yang sulit disembuhkan. Jadi lupus salah satunya adalah dari penyakit autoimun. Jadi sekali lagi penyakit autoimun ini sangat unik, dan ternyata salah satunya lupus di sini dikatakan adalah memberikan komplikasi yang begitu luas dan ternyata sangat sulit disembuhkan ya. Itu adalah uniknya penyakit autoimun ya. Nah, selanjutnya adalah lalu apa solusinya sesuai dengan judul topik malam ini. Nanti kita akan sampaikan di belakang ya, karena tidak selain daripada autoimun ternyata ada hal lain, di antaranya adalah kemoterapi juga, betul ya. Jadi apa itu kemoterapi? Kemoterapi adalah tindakan untuk membunuh sel tumor atau kanker dengan metode tertentu. Ada yang menggunakan obat-obatan, kemudian proses penyinaran atau radiasi, dan lain-lain. Jadi teknik adalah pengobatan untuk membunuh sel tumor atau sel kanker Bapak sekalian. Dan akibat dari proses kemoterapi ini apa yang terjadi? Ternyata yang dibunuh itu adalah tidak hanya sel tumor, sel kanker ya. Sel baik dalam tubuh pun mengalami pelemahan dan mati ya. Akibatnya sistem imunitas terganggu, maka ketahanan tubuh menjadi menurun sehingga mudah timbul efek dengan gejala gangguan yang lain seperti kehilangan nafsu makan, sariawan, kulit kering, demam, sakit kepala, rambut rontok, dan lain-lain ya. Dan bagaimana untuk meminimalisir dari gangguan dari efek samping kemoterapi ini? Maka tentu saja di belakang ada solusi yang akan kita sampaikan buat Bapak Ibu sekalian ya. Jadi dua keluhan tadi, yang pertama adalah autoimun ya, apa solusinya? Nanti di belakang kami sampaikan. Kemudian yang kedua kemoterapi, juga ini adalah memberikan efek samping dari kemoterapi ini. Maka solusinya seperti apa?
di belakang kita akan sampaikan. Berikutnya adalah gangguan serius. Gangguan serius yang kami cermati malam ini adalah istilahnya tumor dan kanker ya. Bapak Ibu, sepintas kami sampaikan bahwa yang namanya tumor ini adalah pertumbuhan sel yang tidak normal tetapi bersifat jinak. Ya, secara singkat kami sampaikan, tumor itu adalah pertumbuhan sel yang tidak normal tetapi bersifat jinak alias tidak ganas, yaitu adalah namanya tumor. Misalkan bentuknya adalah timbul benjolan dan lain sebagainya. Lalu yang kedua yang temannya tumor ini adalah bentuknya kanker ya. Jadi kanker apa sih bedanya? Ini pun merupakan pertumbuhan sel yang tidak normal, bisa dalam bentuk benjolan atau bentuk lainnya, tetapi bersifat ganas, Bapak sekalian. Jadi bedanya adalah kalau tumor itu adalah jinak, tetapi kalau kanker bersifat ganas, luar biasa. Nah, berkaitan dengan tumor dan kanker ini, bagaimana peta yang ada di Indonesia, Bapak sekalian? Mari kita lihat. Ternyata di Asia Tenggara, ini Indonesia ini adalah memiliki ranking ke-8 berkaitan dengan jumlah penderita kanker. Luar biasa. Di Asia adalah peringkat ke-23 ya. Dikatakan bahwa dari jurnal Klik Dokter ancaman penyakit kanker yang menyumbang angka kematian tertinggi. Ya, kemudian kanker masih jadi salah satu penyebab kematian tertinggi di Indonesia. Luar biasa ya, betul-betul mengerikan. Kemudian dari bisnis.com ya, jenis-jenis kanker yang paling banyak diderita masyarakat Indonesia ini jenis kanker pada wanita itu adalah kanker payudara, kanker serviks dan ovarium. Sementara pada pria ini adalah kanker paru, kemudian kanker usus besar dan kanker rektum dan juga kanker hati ya. Jadi beda-beda jenis kanker yang menimpa bapak-bapak dan ibu-ibu ya. Selanjutnya juga dari jurnal Klik Dokter mengatakan bahwa ini setiap 2 detik ada orang baru menderita kanker, setiap detik, luar biasa ya, berarti cepat sekali bos kalian. Kemudian yang berikutnya adalah setiap 3 detik ada orang meninggal dunia karena kanker ya. Wah, ini luar biasa. Berarti dari hari ke hari, pertama adalah memang proses terbentuknya begitu cepat setiap 2 detik. Yang kedua adalah yang meninggal karena kanker ini ternyata setiap 3 detik, berarti lebih lambat. Berarti jumlah penderita kanker dari hari ke hari akan terus meningkat, luar biasa Bapak sekalian ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu malam ini kita bisa mendapatkan inspirasi. Lalu bagaimana untuk menyelesaikan masalah tersebut? Tadi berkaitan dengan autoimun. Kemudian yang kedua adalah kemoterapi dan yang ketiga adalah penyakit ganas dalam bentuk tumor dan kanker ya. Maka solusi yang kita tawarkan yang pertama adalah kita kembali back to basic ya. Ini langkah yang paling awal, mencegah lebih baik daripada mengobati. Ini adalah kondisi ideal, tetapi banyak di antara kita yang lengah kemudian tidak mempedulikan konsep ini sehingga apa yang terjadi kondisinya menjadi sudah terlanjur Bapak sekalian. Bagaimana caranya untuk menerapkan konsep mencegah lebih baik daripada mengobati? Ternyata cara cukup gampang. Jadikan makanan itu obat, bukan obat jadi makanan ya. Artinya dengan konsumsi makanan yang benar, kalau sekarang adalah konsepnya adalah piring giziku atau piring sehatku. Kalau dulu 4 sehat 5 sempurna, tapi sekarang adalah istilah yang digembar-gemborkan adalah piring sehatku ya, atau piring giziku, di mana di situ adalah porsi sayur dan buah tentu lebih banyak dibanding dengan jumlah yang lainnya ya. Nah, apa sih tujuannya dengan konsep ini Bapak sekalian? Tujuannya adalah supaya sistem imunitas atau kekebalan tubuhnya itu adalah naik ya. Ini adalah secara konsep dasar Bapak sekalian ya. Kenapa demikian? Jadi apa itu yang namanya sistem imunitas? Ini adalah sebagai pelindung atau tentara atau pasukan tempur ya. Jadi kalau tidak ada kekebalan tubuh, tidak ada imunitas, maka tubuh akan mudah sekali sakit, baik serangan dari virus, jamur, dan lain sebagainya, Bapak sekalian. Ya. Nah, kemudian kita ini berada dalam kondisi apakah sehat atau sakit, ini ternyata terjadi pada respon imunitas alami, ya, di mana pada saat awal terpaparnya ini benda asing, pada saat terpapar benda asing, apa yang terjadi? Jika tubuh itu bisa bertahan, maka kita akan tetap sehat, ya. Tetapi jika sebaliknya adalah kita akan menjadi sakit. Jadi respon imunitas, respon kekebalan tubuh ini akan memberikan 2 kondisi. Pertama, kalau kita tahan menjadi sehat, kalau kita tidak tahan menjadi sakit, ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, tentu saja adalah kalau secara umum kita pengen sistem kekebalan tubuhnya meningkat ya. Ini mari kita lihat pada saat kekebalan tubuhnya ini adalah lemah, apa yang terjadi?
ternyata gampang sekali sakit, pertumbuhan kanker, luka sulit sembuh, keracunan makanan, influenza, serangan penyakit, diare, dan lain-lain ya. Maka sistem kekebalan ini lemah ini tentu saja adalah sangat tidak bagus. Dan sebaliknya juga ternyata jika sistem imunitasnya terlalu kuat, wah ini seperti terjadi yang disampaikan di depan tadi, yaitu adalah bahwa ada yang namanya penyakit autoimun. Dalam bentuk apa? Seperti SLE, kemudian eksim, alergi kulit, psoriasis, kelelahan, artritis reumatoid, dan lain sebagainya. Jadi paling pas berarti dalam hal ini istilahnya adalah sistem kekebalan tubuh tadi adalah harus seimbang. Terlalu kuat juga tidak bagus, terlampau lemah juga adalah tidak bagus. Berarti harus seimbang, betul-betul kuat ya. Terutama yang terlampau kuat ini adalah hubungannya dengan penyakit autoimun tadi. Nah, berikutnya ada beberapa hal yang mempengaruhi sistem imunitas. Ini penting kita ketahui. Yang pertama dan utama adalah makanan dan minuman, maka pastikan tadi jadikan makanan itu obat, bukan obat jadi makanan. Jadi asupan makanan yang benar buat sekalian ya. Kemudian juga lingkungan ini ikut menentukan, faktor genetik atau keturunan ini suka tidak suka ini tetap ikut menentukan. Kemudian yang keempat adalah faktor usia. Kita lihat ketika usia 25 tahun tentu saja kekebalan tubuhnya bagus dan tentu akan melemah lagi pada saat kondisinya sudah 60 tahunan ke atas ya. Kemudian kondisi kesehatan ya. Jadi pada saat kita sehat juga akan kuat, tetapi pada saat kondisi kita sakit kita akan gampang sakit lagi ya, karena kondisi kekebalan tubuhnya akan menurun. Kemudian yang keenam adalah konsumsi obat-obatan tertentu, kemudian faktor istirahat, dan juga adalah kondisi stres ya. Maka faktor-faktor ini harus kita perhatikan supaya kita bisa menjaga sistem imunitas, sistem kekebalan tubuh kita berada dalam kondisi yang seimbang, Bapak Ibu sekalian ya. Nah, sistem imunitas yang tidak seimbang ini bisa disebabkan karena kekurangan apa? EKG dalam tubuh kita. Wah, ini sekarang sudah mulai sampai kepada topik apa solusinya tadi, yang autoimun, kemoterapi, kemudian tumor dan kanker. Nah, sekarang sudah mulai masuk ke apa jawaban dari solusinya itu tadi ya. Dikatakan sistem imunitas yang tidak seimbang ini bisa disebabkan karena kekurangan EKG dalam tubuh. Apa itu EKG? Di belakang kita sampaikan ya. Nah, Bapak Ibu, EKG atau alkilgliserol ini ternyata di dalam tubuh kita ini ada, di sumsum tulang ada, di limfa juga ada, di hati juga ada, di ASI sekalipun juga ada. Jadi dalam tubuh kita ya. Dan peranan EKG ini untuk apa? Yaitu adalah membooster sumsum tulang, limfa, dan hati untuk apa? Memproduksi sel darah putih yang sehat untuk menyeimbangkan sistem imunitas sebagai benteng pertahanan tubuh. Ya, jadi kalimat yang tepatnya adalah menyeimbangkan sistem imunitas. Jadi peranan EKG ya. Jadi walaupun dalam tubuh kita ada, di dalam tulang sumsum tulang tubuh ada, tapi jumlahnya 0,2% kecil. Di dalam limfa 0,05%, di dalam hati 0,05%, di dalam ASI 0,1% tetap sangat kecil ya. Sementara gangguan kesehatan, serangan penyakit itu begitu masif ya. Maka tentu saja ini harus ditambahkan dari luar ya. Nah, Bapak Ibu, poin pentingnya adalah EKG ini adalah satu-satunya produk dari minyak hati ikan hiu laut dalam yang dipasarkan dalam bisnis jualan langsung dari Healthy Way. Jadi artinya adalah kalau di Indonesia yang memasarkan EKG ini adalah Healthy Way ini bos kalian ya. Tapi bentuk-bentuk di luar yang mirip-mirip itu ada ya. Apakah sama atau tidak? Tentu saja ya, itu adalah tidak sama, tentu saja sangat berbeda. Bentuknya memang mirip, tetapi zatnya, nutrisinya adalah berbeda. Ini adalah EKG alkilgliserol dan bukan dari ikan hiu biasa, tetapi dari ikan hiu laut dalam. Ya, nah poin pentingnya adalah bos sekalian, kenapa diambil dari bahan tersebut? Ternyata ikan hiu laut dalam ini tidak akan diserang kanker. Ya, kenapa? Karena hatinya mengandung alkilgliserol yang tinggi atau EKG yang tinggi. Ini poin penting ya. Berarti dengan kondisi ini kalimat lainnya adalah bahwa supaya kita tidak terserang kanker, maka berikanlah tambahan EKG ke dalam tubuh kita sekalipun di dalam tubuh kita ada tetapi jumlahnya sangat kurang. Betul ya? Seperti itu. Baik, kemudian apa sih bedanya ikan hiu laut dalam dengan ikan hiu biasa? Bapak Ibu bisa dilihat sebelah kanan ini adalah ikan hiu biasa ya. Sementara sumber dari EKG ini adalah ikan hiu laut dalam. Ya, ini yang sebelah
kiri tadi Bapak Ibu ya, yang di sebelah kiri ikan hiu laut dalam. Jadi bentuknya adalah berbeda. Jadi EKG dari ikan hiu laut dalam bukan ikan hiu biasa. Itu poin yang pertama ya. Oke, jadi jenisnya juga ini ada apa namanya? Ada sekitar apa namanya nih? Ada 4 jenis ya. Centroporidae, kemudian Somniosidae, kemudian Sequalidae, kemudian Edmopteridae ya. Jadi itu adalah jenis dari ikan hiu laut dalam ya. Apa sih keunikan dari ikan hiu laut dalam ini? Ternyata hidup pada kedalaman 500 sampai 1.500 meter ya. Dan panjang tubuhnya juga ini nggak beda jauh dengan tubuh manusia, bahkan lebih kecil, itu 70 sampai 150 cm, dan maksimal berat badannya juga 50 kg lebih kecil dari manusia. Memang ini unik ya. Nah, tetapi walaupun kecil, ternyata ikan hiu ini memiliki ukuran hati sebesar 40% dari berat badannya. Berarti hatinya yang begitu besar, Bos sekalian. Dan apa yang terjadi, Bos sekalian? Karena hatinya begitu besar, mampu menyimpan oksigen begitu banyak, maka ikan hiu ini bisa hidup lama, cukup lama di pedalaman karena dia memiliki jumlah oksigen lebih banyak dibanding dengan ikan hiu lainnya ya. Oke, kemudian EKG tentu saja adalah sumber utamanya adalah dari ikan hiu laut dalam, bukan ikan hiu biasa. Lalu pertanyaan berikutnya adalah mungkin ada di antara Bapak Ibu akan bertanya apa itu EKG ya. EKG ini bukan angka kecukupan gizi, bukan Bapak Ibu, tetapi alkilgliserol ya, zat ya yang ada di dalam apa namanya hati ikan hiu laut dalam tadi ya. Jadi tadi saya katakan bahwa di dalam tubuh kita juga ada, di dalam tulang juga ada, di dalam hati juga ada, di dalam limfa juga ada, tetapi karena jumlahnya sedikit itu harus ditambahkan ya. Nah, sekarang yang paling penting peranannya apa sih? Ini ternyata EKG ini adalah mampu memproduksi sel darah putih untuk apa? Di mana dia sebagai tentara perang atau benteng pertahanan untuk melawan virus, bakteri, jamur, dan sel liar yang berubah bentuk atau fungsi, terutama adalah pemicu terjadinya tumor dan kanker akan dihalau dengan apa namanya sistem kekebalan tubuh yang diciptakan oleh EKG ini, Bapak Ibu. Ya, nah kemudian menurut studi Some Biological Action of Alkylglycerol, di mana senyawa EKG ini awalnya digunakan untuk membantu pengobatan leukemia atau kanker darah. Wih, luar biasa loh sekalian secara sejarahnya ya. Dan mencegah efek radiasi setelah terapi kanker ya. Namun jumlah ini semakin hari semakin menurun karena faktor usia. Oleh sebab itu untuk kebutuhan benteng pertahanan tubuh, maka EKG ini harus didapatkan dari sumber yang lain, terutama adalah harus ditambahkan dari luar, artinya dengan cara konsumsi EKG ya. Nah, kemudian ada 2 orang ilmuwan, yaitu adalah Dr. Sven dan Astrid Brockwool, di mana beliau adalah melakukan kajian secara mendalam berkaitan dengan manfaat EKG, di mana dari kajian beliau, mereka adalah suami istri, maka ada 3 manfaat yang mereka temukan ya melalui EKG ini, melalui kajian mereka. Yang pertama untuk meningkatkan sistem imunitas, ya ini berarti ada berlaku secara umum. Yang kedua mengurangi efek samping dari terapi kanker. Berarti adalah tadi efek samping dari radioterapi ya atau kemoterapi ya, berarti sudah ditemukan juga oleh Dr. Sven dan Astrid Brockwool. Kemudian manfaat yang ketiga adalah meningkatkan sel darah putih para penderita tumor dan kanker. Artinya adalah untuk menghambat pertumbuhan sel tumor dan kanker ya. Nah, Bapak Ibu, yang paling penting lagi poinnya adalah bahwa kandungan EKG ini paling tinggi 10 sampai 30% pada ikan hiu laut dalam. Jadi sumber yang lain juga ada, tapi kenapa dipilih dari ikan hiu laut dalam? Karena ternyata potensinya begitu besar ya, yaitu 10 sampai 30%, luar biasa. Nah, yang luar biasa lagi adalah Bapak Ibu pastikan dengan produk EKG sebagai solusi untuk autoimun, solusi untuk kemoterapi, solusi untuk penyakit keluhan berat seperti tumor dan kanker ya. Ini produk ini bukan main-main, ini bukan produk baru-baru, tetapi ternyata dapat pengakuan internasional 2 jenis ya. Yang pertama adalah EKG alkylglycerol minyak hati ikan hiu laut dalam ini di Amerika dan Kanada itu dipatenkan untuk terapi alergi dan kulit yang tidak sehat. Wah, luar biasa ya. Jadi yang berkaitan dengan alergi, kemudian kulitnya tidak sehat, maka
ini adalah alkilgliserol dan itu adalah sudah dapat pengakuan internasional. Yang kedua pengakuan internasional adalah EKG ini adalah menjadi pemenang penghargaan produk tahunan di Swedia. Luar biasa sekalian ya. Jadi setiap tahun dikompetisikan produk-produk yang sangat bagus untuk menjaga kesehatan manusia, ternyata EKG selalu menjadi juara satu. Luar biasa Bapak Ibu sekalian ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu malam ini mendapatkan inspirasi berkaitan dengan produk EKG kita. Nah, sekarang kita bahas apa sih manfaat dari EKG ini ya secara khusus ya. Ada 4 manfaat Bapak sekalian. Yang pertama adalah untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh ya. Lalu bagaimana untuk mereka yang autoimun? Tadi adalah ternyata selain meningkatkan juga ada mampu menjaga keseimbangan nanti di belakang. Tapi ini adalah secara umum karena rata-rata apalagi sekarang adalah musim sudah mulai musim pancaroba mau berganti ke musim hujan ya. Maka di situ bibit penyakit sudah mulai datang, maka diperlukan sistem kekebalan tubuh. Yang kedua adalah walaupun sudah ada kelonggaran, ternyata di beberapa tempat juga ada yang ternyata jumlah penderita corona ini juga ada yang mulai meningkat lagi ya, berarti tetap kita juga harus meningkatkan sistem kekebalan tubuh, maka produk EKG ini adalah sebagai salah satu jawabannya ya. Dan sebagai dukungan dari pernyataan bahwasanya EKG ini adalah sebagai bahan untuk membantu kekebalan tubuh, ini didukung oleh jurnal Detik Health, di mana Detik Health mengatakan kenali alkilgliserol atau EKG zat yang ampuh untuk perkuat imunitas tubuh ya. Yang kedua adalah jurnal dari Line Today juga mengatakan alkilgliserol ini bahan alami untuk perkuat sistem imunitas ya. Jadi klaim yang pertama bisa membantu meningkatkan sistem kekebalan tubuh adalah bukan sekedar klaim tetapi memang ada landasan ilmiahnya. Terbukti ini didukung oleh 2 jurnal terkenal yang ada di Indonesia. Yang kedua, manfaat dari EKG alkilgliserol ini adalah mengurangi efek samping dari kemoterapi ya. Jadi Bapak Ibu kalau terkena kemoterapi ini tentu saja adalah dampaknya cukup banyak, diantaranya adalah sistem imunitas terganggu, kedahan tubuh menjadi menurun sehingga mudah timbul efek dengan gejala seperti kehilangan nafsu makan, kemudian sariawan, kulit kering, demam, sakit kepala, rambut rontok dan lain-lain ya. Nah, efek samping tersebut tentu saja Bapak sekalian adalah bisa dibantu dikurangi dengan konsumsi EKG ya. Dan ini Bapak Ibu tentu saja sudah banyak bukti ya. Ini dari para member kita yang melakukan kemoterapi ternyata efek sampingnya bisa dikurangi dengan EKG ini ya. Oke, yang kedua. Yang ketiga adalah manfaat dari EKG alkilgliserol ini adalah mencegah tumor dan kanker dan meningkatkan sel darah putih bagi penderita tumor dan kanker ya. Jadi bagi mereka yang belum kena artinya masih kondisi normal, belum ada tumor dan kanker, maka produk ini sebagai proteksinya. Itu yang pertama. Yang kedua, bagi mereka yang memang sudah ada tumor, kemudian sudah ada kanker, lalu apa peranan konsumsi EKG? Tentu saja adalah meningkatkan sel darah putih bagi penderita tumor dan kanker. Sehingga apa yang terjadi? Pertumbuhan sel tumor dan sel kankernya akan bisa dihambat Bapak sekalian ya. Kenapa? Karena peranan dari EKG yang meningkatkan sel darah putih sebagai tentara tubuh kita Bapak Ibu sekalian ya. Oke, yang berikutnya juga adalah ini meningkatkan sel darah putih, membantu pembentukan fosfolipid dan membentuk mikrofag atau sel imun dari tubuh kita. Itu adalah peranan atau manfaat yang ketiga dari alkilgliserol. Nah, kemudian ini adalah fungsi sel darah putih. Jadi Bapak sekalian, ternyata sel darah putih ini betul-betul luar biasa, di mana dia bisa melacak ya kalau memang ada gangguan di dalam tubuh kita. Jadi dia betul-betul semacam punya radar ya, itu adalah sel darah putih. Oleh karenanya pastikan sel darah putih kita berfungsi dengan kuat dan caranya bagaimana? Ya tentu saja harus ada bahannya dalam bentuk apa? EKG di dalam tubuh kita ya. Oke, kemudian ini sel darah putih yang bisa selain melacak juga kalau ternyata sudah terdeteksi maka dia akan lawan benda asing tersebut ya. Benda asing itu bisa dalam bentuk apa? Bisa bentuk virus, jamur, bakteri, sel liar dan lain sebagainya ya. Dan kesimpulannya adalah bahwa sel darah putih ini adalah ibaratnya sebagai tentara yang siap 24 jam menjaga tubuh dari gangguan penyakit yang lainnya ya. Lalu bagaimana tentara ini bisa bekerja 24 jam? Maka butuh sumber ya.
butuh asupan dalam bentuk apa? Salah satunya adalah EKG, Bapak Ibu sekalian. Sehingga dengan asupan EKG, maka tentara perang kita bisa jaga 24 jam dengan kondisi yang sangat prima. Ya. Oke, kemudian jurnal Klik Dokter mengatakan bahwa mengenal alkilgliserol zat yang bermanfaat untuk kanker. Jadi kalau kita sarankan bagi mereka untuk mencegah kanker, bagi mereka yang sudah kena kanker menggunakan EKG, ini adalah didukung oleh beberapa jurnal yang terkenal di Indonesia, yaitu adalah jurnal Klik Dokter. Ya. Nah, produk EKG dan e-commerce ini kalau tadi kita sarankan, apakah ini juga aman, Bapak Ibu sekalian? Maka Bapak Ibu tidak usah khawatir, ya. Produk ini betul-betul aman karena sudah melalui proses penyulingan molekul, atau dengan istilah lain adalah molecularly distilled, ya, bebas dari bahan berbahaya karena bahan berbahaya tadi sudah dipisahkan. Yang kedua juga, biasanya memberikan asupannya dosisnya tinggi. Rata-rata bagi mereka yang kena kanker tumor di belakang kita sampaikan itu adalah rata-rata satu kali konsumsi 6, ya, 6 pagi, 6 siang, 6 malam, berarti total 18, ya. Wah, kok tinggi banget, banyak banget, apakah tidak berbahaya? Nah, di sini jawabannya, aman digunakan dalam dosis tinggi. Ya, kenapa? Karena pada saat bahan baku awal itu tadi di dalamnya masih tercampur dengan vitamin A, vitamin D, maka kalau diberikan jumlah tinggi itu sangat berbahaya. Tapi dengan proses yang sudah dimurtikan tadi, ini sudah dibebaskan dari vitamin A dan vitamin D, sehingga digunakan EKG dosis tinggi pun tidak menjadi masalah, ya. Yang berikutnya adalah itu kan ada kapsulnya, ya. Apakah kapsulnya tadi aman, bahkan mungkin halal, Bapak-Ibu sekalian? Bapak Ibu tidak usah khawatir, ya. Ini telah memiliki sertifikat halal, ya. Gelatinnya ini tadi itu pembungkus dari lapisan dari soft gelnya tadi itu adalah dari bovin. Ini adalah dari lembu. Berarti betul-betul aman dan tidak usah khawatir. Ini adalah bukti sertifikat halalnya. EKG-nya juga halal, bovin gelatinnya pembungkus dari soft gelnya tadi juga adalah halal. Kemudian gliserinnya juga adalah ini untuk membantu perbaikan dari sel-sel kulit, kemudian luka jadi cepat sembuh dan lain sebagainya. Ini juga adalah kondisinya halal. Jadi bahan utama yang ada di EKG ini adalah kondisinya halal, jadi aman digunakan Bapak sekalian, ya. Nah, sekarang kembali kepada poin di awal tadi saya katakan di luar kan yang mirip-mirip minyak ikan itu banyak juga, betul tidak? Betul, banyak Bapak sekalian, ya. Penampakan sekilas sama, tetapi namanya beda-beda, ya. Ada yang dikatakan sekualen, ada yang dikatakan minyak ikan atau omega, kemudian ada juga alkilgliserol atau EKG. Nah, sekarang apa bedanya, ya? Ada beberapa poin. Yang pertama adalah dari sumber hewani. Sekualen dari hewani juga, kemudian minyak ikan dan omega dari hewani juga, kemudian alkilgliserol minyak hati ikan hiu laut dalam, ya. Jadi sama-sama hewani, tetapi ternyata kalau EKG ini adalah dari ikan hiu laut dalam, ya. Oke, yang kedua perbedaannya adalah pada tubuh manusia. Sekualen pada tubuh manusia ada pada kulit. Minyak ikan dan omega di dalam tubuh manusia ada tidak? Tidak ada. Kemudian EKG di dalam tubuh manusia ada tidak? Ada. Tadi kita tahu dari ASI juga ada, sumsum tulang juga ada, hati juga ada, limfa juga ada. Nah, kalau ada, kenapa harus ditambahkan? Tetap harus ditambahkan, tetap harus konsumsi dari luar. Kenapa? Karena jumlahnya sangat kecil, Bapak sekalian. Sementara serangan bibit penyakit itu begitu masif dari hari semakin hari, ya. Oke, yang ketiga, ya, perbedaannya dari sisi apa? Sisi manfaat, ya. Dari sisi manfaat mari kita lihat perbedaannya. Kalau sekualen manfaatnya itu adalah lebih ke arah pelembab kulit dan antioksidan, berarti lebih ke arah kecantikan Bapak sekalian, lebih ke arah kosmetik, ya. Lalu bagaimana manfaat dari minyak ikan dan omega? Itu adalah untuk menjaga kesehatan secara umum dan turunkan kolesterol, ya. Itu adalah minyak ikan dan omega. Lalu bagaimana dengan EKG? Ternyata ada 4 poin manfaat secara spesifik yang bisa kita kemukakan. Yang pertama, menaikkan imunitas tubuh, ya. Yang kedua, mengurangi efek samping radioterapi atau kemoterapi, tadi sudah kita bahas. Yang ketiga, mencegah tumor dan kanker, ya.
Dan yang keempat adalah meringankan autoimun dengan cara apa? Meningkatkan dan menyeimbangkan sistem imunitas bagi penderita autoimun ya. Jadi kalau ada yang tanya, EKG bisa juga untuk menurunkan kolesterol? Enggak bisa. Yang menurunkan kolesterol itu adalah minyak ikan dan omega. Tapi EKG adalah lebih ke arah 4 poin ini tadi. Meningkatkan imunitas, mengurangi efek samping kemoterapi, mencegah tumor dan kanker, dan meringankan penyakit autoimun. Ya, mudah-mudahan sampai di sini penjelasannya cukup jelas sehingga Bapak Ibu dapat pemahaman yang utuh ya. Nah, ini beberapa testimoni ya. Kita campur testimoni dari dari Malaysia dan dari Indonesia ya. Nah, ini dari Malaysia ini adalah Madam Haisibu ya. Rambut tidak rontok setelah melakukan kemoterapi. Nah, tadi kita sudah tahu bahwa salah satu dari kemoterapi rambutnya rontok. Tapi apa yang terjadi? Ternyata dengan Madam Hasibu tahun 2015 ya, beliau didiagnosis kanker hidung, kemudian dilakukan kemoterapi, dan apa yang terjadi? Ternyata konsumsi EKG 12 soft gel EKG ya. Dan ternyata dalam 1 bulan sudah dapat perbaikan luar biasa, rambutnya tidak rontok ya. Kemudian Madam L dari Pahang, Malaysia juga sama, penderita kanker payudara, wajib menjalani kemoterapi dan konsumsi EKG 18 soft gel per hari, 6 pagi, 6 siang, 6 malam selama 3 bulan. Ternyata rambutnya tidak rontok dan badan tetap segar. Luar biasa ya. Oke, yang berikutnya adalah ini penyakit autoimun akut alergi ya, masalah kulit pulih sepenuhnya. Ini Muhammad Syafiq Hakimi dari Johor, Malaysia. Bayi berumur 3 bulan 24 hari mengalami masalah kulit kronis setelah diberikan 1 soft gel EKG yang dicampurkan dalam susu yang diminum selama 2 minggu. Bayi tersebut pulih sepenuhnya dan sekarang sudah tampak lucu. Wah, luar biasa ya. Oke, kemudian cacar air mengering adik Siva selama 7 bulan ya, usia 7 bulan. Awalnya seperti gigit semut, hari kedua semakin membesar dan berair. Bagian lain pun mulai tumbuh cacar air. Pada hari ketiga mulai diberikan soft gel EKG dan apa yang terjadi? Lukanya mulai mengering dan pulih. Wah, luar biasa ya, berkaitan dengan keluhan kulit. Tadi EKG ada 2 pengakuan internasional, maka di sini juga sudah dibuktikan ya. Oke, yang berikutnya adalah kesaksian dari Indonesia ya. Penyakit psoriasis sudah 15 tahun. Ya, ini seorang bapak di Medan, Bapak Ibu, menderita penyakit autoimun psoriasis selama 15 tahun, banyak obat dokter juga yang sudah diminum. 1 hari diperkenalkan EKG oleh temannya, disarankan minum 6 soft gel pagi, 6 soft gel malam, dan setelah konsumsi selama 4 bulan, apa yang terjadi? Ternyata psoriasis atau penebalan kulitnya mengalami penipisan. Luar biasa ya, ini sebelum sama sesudah ya. Oke, yang berikutnya adalah luar biasa, rheumatoid arthritis atau radang sendi karena autoimun. Jadi radang sendi ini macam-macam Bapak sekalian. Ada radang sendi karena memang asam urat, radang sendi karena memang pelumasnya berkurang, radang sendi karena memang apa sih namanya bantalan dari jaringan kolagennya sudah aus. Bisa juga radang sendi karena memang pertambahan usia. Dan ini yang dibahas di malam ini adalah radang sendi karena autoimun. Jadi macam-macam. Jadi pastikan ketika radang sendi supaya treatmentnya pas harus tahu penyebabnya apa. Dan ternyata ini adalah ibundanya Ibu Nur Hayati, usia 69 tahun, tinggal di Jakarta Timur, mengalami sakit pada persendian lutut namanya rheumatoid arthritis ya, akibat autoimun. Nah, karena ketahuan akibat autoimun, maka apa yang terjadi? Ya, Bapak Ibu, tentu saja ini sakitnya luar biasa, maka diberikan dosis EKG ini, soft gel ini 3 pagi, kemudian 3 malam selama 7 hari. Berarti total dalam 1 hari ini cuma 6 soft gel, Bapak sekalian. Ini sebenarnya dosis rendah ya. Selama 7 hari. Walaupun 7 hari, apa yang terjadi? Mengalami kesembuhan dari sakit lututnya. Sekarang beliau bisa berjalan tanpa bantuan tongkat lagi. Luar biasa ya. Rheumatoid atau radang sendi karena autoimun bisa dibantu dengan menggunakan EKG alkilgliserol ya. Oke, yang berikutnya adalah tumor nasofaring anaknya Ibu Nelly ya. Jadi ini adalah bukan Ibu Nelly sendiri tetapi anaknya mengalami tumor nasofaring dan mengalami penyinaran 36 kali selama 3 bulan ya. Apa yang terjadi tentu saja adalah rambutnya rontok, makan tidak enak, bibir jamur, macam-macam Bapak sekalian ya. Kemudian
Diberikan treatment dengan menggunakan EKG ini adalah 6 pagi, 6 siang, 6 malam, 18. Ini sesuai dengan anjuran yang kita sampaikan ya. Dan selama berapa lama? 4 bulan. Dan apa yang terjadi? Ternyata setelah 4 bulan di treatment tersebut, di scan toraks ternyata benar-benar bersih, tidak ada tumor nasofaring lagi. Luar biasa ya. Manfaat dari EKG alkylglycerol ini ya. Oke, yang berikutnya adalah kalau tadi adalah Bu Nelly bercerita tentang pengalaman anaknya. Kalau sekarang adalah Bu Nelly-nya sendiri ya. Beliau punya pengalaman pribadi apa yang terjadi, kelenjar tiroid saya hilang. Wah, luar biasa. Ini perlu kita baca ya. Jadi Bu Nelly ini adalah dari Medan, bulan Oktober 2021. Beliau memiliki benjolan di leher sebelah kanan ya, pembesaran kelenjar tiroid. Kemudian beliau takut sekali berobat ke dokter. Dan beliau adalah karena memang kenal dengan produk EKG, maka beliau adalah konsumsi rutin 5 pagi, 5 siang, 5 malam, berarti sehari adalah 15 selama 6 bulan. Ya, secara bertahap kelenjar tiroidnya adalah berkurang dan akhirnya hilang 100% ya dengan konsumsi EKG. Baik Bapak Ibu, ini adalah testimoni secara tulisan dan sekarang kita dengarkan kesaksian Ibu Nelly berkaitan dengan kelenjar tiroidnya ini tadi, hilang menggunakan EKG selama 5 bulan dengan jumlah adalah 5 pagi, 5 siang, 5 malam. Kita dengarkan ceritanya Ibu sekalian. Yuk sama-sama kita dengarkan. Halo guys, semangat bagi kita. Salam sehat. Perkenalkan, nama saya siapa? Saya berasal dari Medan. Saya punya masalah di tahun 2021, yaitu tepatnya bulan 10. Saya ada benjolan di leher sebelah kanan, yaitu tiroid. Tapi saya paling takut ke dokter. Tapi saya yakin betul dengan mengkonsumsi produk kita EKG atau alkylglycerol minyak hati ikan hiu laut dalam. Saya mengkonsumsinya 5 pagi, 5 siang, 5 malam secara rutin sampai 6 bulan. Dan ini Bapak Ibu bisa lihat videonya waktu pertama ya, saya foto ini di bulan pertama dan ini di bulan kedua dan ini di bulan ketiga dan ini di bulan keempat sudah nampak hilang ya. Dan ini videonya Bapak Ibu bisa lihat apabila saya bernapas dia nampak naik turun. Jadi Bapak Ibu, saya luar biasa sekali minyak hati ikan hiu laut dalam ini, EKG atau alkylglycerol ini. Terima kasih EKG, terima kasih Healthyway, dan sekarang leher saya sudah mulus, benjolan saya tuntas. Semangat pagi, salam sehat buat kita semuanya. Oke, luar biasa ya. Beliau betul-betul yakin banget dengan produk ini karena beliau adalah secara pribadi mengalami 2 kali pengalaman. Pertama adalah kehebatan EKG ini adalah terbukti dengan anaknya tadi, yaitu adalah yang punya tumor nasofaring. Kemudian yang kedua adalah pengalaman pribadi beliau, kelenjar tiroidnya adalah hilang karena menggunakan EKG. Nah, Bapak Ibu, dari sekian kesaksian yang ada dari EKG ini tadi, maka sekarang adalah pastikan bahwa sekalian sudah tidak ragu-ragu lagi berkaitan dengan topik malam ini, bahwa solusi yang tepat untuk mereka yang kena kemoterapi, kemudian juga autoimun, keluhan berat dalam bentuk tumor dan kanker adalah Bapak Ibu sekalian nggak usah ragu-ragu, berikan saja EKG alkylglycerol dari Healthyway ya. Baik Bapak Ibu, jadi siapa saja yang bisa konsumsi EKG ini ya? Oke, ini adalah secara data statistik bahwasanya ini adalah ada 3 kelompok manusia Bapak sekalian ya. Jadi 10% ini adalah orang kondisinya sehat, karena memang yang sehat betul-betul sehat adalah sedikit ya. Yang berikutnya adalah ternyata yang paling banyak 75% ini adalah separa sehat atau sebagian sehat. Artinya ini adalah gray, daerah abu-abu ya. Jadi kita tidak tahu orang ini kalau sedikit saja lengah, maka dia akan terdorong kepada kondisi yang sakit. Tapi kalau sedikit saja dia tingkatkan kesadaran untuk lebih menjaga kesehatan, maka dia akan masuk ke dalam kelompok 10% yang sehat ya. 10% sehat, 75% separa sehat, maka sisanya adalah sekitar berapa persen lagi? 15% adalah kondisi yang sakit ya. Nah, dengan kondisi ini maka Bapak Ibu, kalau selama ini mungkin kita melihat bahwa EKG ini yang cocok bagi mereka yang sakit
Bapak Ibu, kalau lihat data ini berarti kan cuma 15% saja. Tetapi mari kita lihat ada data yang lebih banyak lagi di gray area 75%. Berarti sebenarnya pangsa pasar, target market dari EKG ini betul-betul luas, yaitu adalah 15% yang sakit ditambah 75%. Berarti totalnya ada berapa? Ada 90%. Jadi target market dari EKG ini betul-betul luar biasa ya. Jadi pastikan Bapak Ibu siapapun di antara kita pasti tidak pengen sakit, pengen kondisinya sehat. Tetapi celakanya adalah kita berada dalam kondisi 75% yang bersifat abu-abu ya. Pastikan minum EKG sebagai proteksinya. Oke, kemudian secara jelas siapa lagi sih yang bisa betul-betul konsumsi kita sarankan EKG adalah mereka yang penderita tumor dan kanker. Ini sudah jelas. Kemudian sakit persendian, apalagi tadi sakit persendian karena autoimun, betul tidak? Penyakit kulit atau alergi, wah ini jagonya banget karena tadi sudah dapat pengakuan internasional ya. Wanita menyusui juga bagus ya supaya nanti kekebalan tubuh si anaknya lebih bagus juga ya. Penderita asma juga bisa, kemudian mereka yang usia di atas 40 tahun, bayi juga ini sangat dianjurkan ya, tentu saja cara minumnya adalah dengan dicampurkan di botol minum susutnya ya. Kemudian wanita hamil juga bagus supaya perkembangan janinnya menjadi lebih sehat lagi ya. Oke, selanjutnya adalah Bapak Ibu ada istilah konsep terapi. Ya, ini bedanya adalah bahwa EKG ini adalah bukan obat tetapi adalah suplemen nutrisi yang memang sudah ada dalam tubuh tapi jumlahnya sedikit maka kita harus tambahkan dari luar. Maka ketika menggunakan EKG ini butuh proses bos kalian, memerlukan jangka waktu tertentu ya. Jangka waktunya berapa? 3 sampai 6 bulan. Untuk apa sih? Untuk mendapatkan proses perbaikan yang lebih optimal ya. Sekali, 2 kali ada kerasa tetapi tentu saja belum optimal apalagi proses regenerasi sel, proses perbaikan tubuh yang selama ini mungkin mengalami penyimpangan itu dibutuhkan waktu. Prosesnya 3 sampai dengan 6 bulan. Maka dengan waktu yang begitu banyak ini tadi, maka dibutuhkan jumlah EKG yang tentu tidak bukan 1 box, 2 box Bapak sekalian. Butuh berbox-box betul ya supaya kita mendapatkan tingkat kesehatan yang optimal. Oleh karenanya untuk membantu kondisi ini kami dari Healthy Way menyediakan promo dalam bentuk paket Z ya. Paket C ini adalah ambil 12 maka Bapak Ibu dapat apa namanya 3 gratis ya, 3 box gratis ya. Jadi beli 12 maka dapat 3 box gratis. Berarti total Bapak Ibu sekalian membawa pulang adalah 15 box ya. Harga satu boxnya adalah Rp1.030.000. Maka Bapak Ibu sekalian ini adalah dengan paket J ini untuk 6 bulan ini tadi, maka Bapak Ibu keluar 12.360.000 tetapi berhemat ya. Berhemat 3 box itu adalah berarti berapa? Rp3.090.000. Luar biasa ya. Healthy Way luar biasa, mengajak untuk sehat, mengajak juga untuk kantongnya juga sehat ya. Kemudian paket terapi 3 sampai 4 bulan, maka kami sediakan paket I ya. Paket I ini adalah beli 5 ya, beli 5 box ya, kemudian gratisnya adalah 1 box, berarti beli 5 dapat 6 box ya. Keluar budget Rp5.150.000, maka hemat adalah Rp1.030.000. Luar biasa ya. Oke, kemudian ini adalah anjuran penggunaannya Bapak sekalian supaya hasilnya optimal ya. Banyak di antara teman-teman kita yang begitu ragu begitu ya, bahkan tertulis di kemasan itu adalah 1 soft gel. Tertulis di kemasan 1 soft gel itu adalah memenuhi ketentuan Badan POM pada saat registrasi. Tetapi pada prakteknya terutama sesuai dengan hasil yang kita inginkan, maka jumlahnya adalah tentu bukan 1, tapi sesuai dengan anjuran ini ya. Pada saat dewasa menjaga kesehatan adalah 3 sampai 6 soft gel per hari, tinggal bagi 3 kali konsumsi ya. Kemudian kalau gangguan kesehatan 6 sampai 12 soft gel per hari. Kemudian bagi mereka tumor dan kanker, maka jumlahnya paling banyak 18 soft gel per hari. Adapun anak-anak ini kita kategorikan 2 ya. Anak-anak berumur 5 tahun ke bawah itu 1 soft gel per hari. Sementara anak-anak berumur 6 tahun ke atas
1 sampai dengan 2 soft gel per hari. Ya, ini adalah aturan mainnya. Sekali lagi, ini memang bukan obat, ini adalah suplemen makanan, di dalam tubuh juga ada, jadi sel tubuh itu betul-betul mengenal dengan baik ya, bukan barang asing, sehingga ini akan membantu tingkat kesehatan kita menjadi lebih optimal lagi, apalagi kalau mengikuti jumlah dosis yang dianjurkan ya. Nah, ini Bapak sekalian, ini adalah tampilan dari teman-teman respon menggunakan EKG ya. Ada di antara teman-teman kita yang beli tidak hanya satu box, tetapi berbox-box ya. Ini lihat yang kaos kuning di bawah paling kiri ya, itu sampai satu tumpuk. Kemudian di tengah ada nih abang-abang yang pakai sweater biru ya. Ini ternyata di atas mejanya satu tumpukan. Kemudian Bu Rosdiana ini juga adalah satu tumpukan banyak EKG ya. Ini adalah menggunakan paket. Jadi Bapak Ibu, sudah begitu banyak orang yang sudah merespon positif dengan EKG. Apalagi ini adalah produk bukan baru, tetapi di Indonesia saja yang baru. Tetapi kalau di luar ini adalah produk yang sudah sekian tahun Bapak Ibu ya. Oke, yang berikutnya adalah Bapak Ibu, kami ingatkan kembali bahwasannya adalah pastikan prioritas kita adalah sehat nomor 1 ya. Jadi selama ini banyak teman-teman kita adalah mungkin hilang orientasi, salah orientasi, sehingga adalah kadang sehat dipinggirkan, apalagi pada saat usia muda. Bapak Ibu jangan sampai terkecoh seperti itu, karena pada dasarnya ketika keluhan kesehatan tadi adalah sudah hilang dari hadapan kita, kita bercengkrama dengan kondisi kesakitan, serangan jantung, stroke, hepatitis, diabetes, komplikasi, dan lain sebagainya, maka pada saat itu apapun kita akan perjuangkan. Harta benda pun yang kita miliki kita berani korbankan demi untuk mengembalikan kesehatan. Padahal yang paling penting, yang paling mudah, paling murah adalah mencegah lebih baik daripada mengobati. Mumpung sekarang berada dalam kondisi gray area 75%, maka sekarang saatlah yang tepat untuk melakukan menjaga kesehatan dengan menggunakan EKG dari Healthyway. Apalagi bagi mereka yang sudah punya keluhan tertentu. Baik, Bapak Ibu, itu saja yang bisa kami sampaikan malam ini. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat bahwasanya EKG berbeda dengan produk yang ada di luar sana. Walaupun bentuknya sepintas adalah mirip-mirip, begitu ya, tetapi zatnya berbeda, bahan bakunya juga adalah berbeda, kemudian juga adalah manfaatnya jelas-jelas berbeda. Jadi pastikan Bapak Ibu yang hadir malam ini sudah bisa mengidentifikasi EKG betul-betul berbeda dengan minyak ikan, berbeda dengan sekualen, berbeda dengan EPA-DHA, dan lain sebagainya. EKG, alkilgliserol, itu hanya dari produk Healthyway. Jadi kalau bukan dari Healthyway, tentu saja harus dipertanyakan. Jangan-jangan bukan EKG, walaupun ngakunya adalah EKG. Seperti itu ya. Karena EKG hanya dipasarkan oleh Healthyway. Jadi Bapak Ibu, yang malam ini mungkin mendapat undangan dari seseorang, maka silakan hubungi orang yang mengundang Bapak Ibu bagaimana bisa mendapatkan produk ini, atau Bapak Ibu juga bisa menghubungi hotline kami atau di WA distributor service kami ya. Bapak Ibu, jangan kemana-mana dulu, kita akan lari ke floor. Jadi saya ucapkan sekali lagi terima kasih atas kebersamaan malam ini. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Mudah-mudahan ini memberikan manfaat buat kita semua. Baik, Bapak Ibu, saya akan kondisikan ke floor. Saya akan kondisikan supaya Bapak Ibu bisa melakukan unmute. Ya, audinya boleh dihidupkan. Ya, mau bertanya boleh. Silakan Bapak Ibu ya. Saya sudah kondisikan unmute, Bapak Ibu tinggal klik aja di bagian audionya. Nah, sudah bisa kan? Oke, ada yang mau bertanya silakan. Bu Nelly malam ini jadi bintang 2 kali tampil, walaupun dalam video begitu ya. Bicara kita yang dari Medan ini. Ini memang Nelly sesuai namanya, Nenek luar biasa ya. Gimana Bu Nelly? Yang mau disampaikan? Ya, silakan. Pak Lari mungkin ada yang mau ditanyakan, Pak Lari? Hidupkan aja Pak audionya, Pak Lari. Oke. Silakan Pak Lari. Mau bertanya tidak Pak Lari? Oke, Pak Sujono mungkin mau bertanya? Oke, baik. Ini ada chat. Saya lihat dulu di chatnya apa ya.
Pak Maman, bagaimana menjelaskan kepada orang awam jika teman kita sehat dan dia konsumsi madu jika kita menawarkan produk EKG? Oke, ya. Oke, jadi masing-masing mungkin punya keyakinan, begitu ya, punya keyakinan ya. Kalau hanya secara umum batas untuk meningkatkan kekebalan tubuh dengan menggunakan madu juga bisa ya. Dan yang paling penting adalah tadi Ibu harus paham bahwasanya secara spesifik EKG itu manfaatnya ada 4, betul tidak ya? Untuk kekebalan tubuh berarti ini umum, siapapun bisa menggunakan sepanjang dia pengen sehat, dia bisa gunakan. Yang kedua adalah untuk mereka yang habis terapi kanker dan tumor. Begitu ya. Dan ini sudah ada bukti, sudah ada kajiannya Bapak sekalian, berarti ini adalah berbeda ya. Nah, sementara kalau madu berarti ada di kondisi yang umum tadi. Yang ketiga adalah bagi mereka yang kena kanker dan tumor. Betul ya? Dan yang keempat adalah untuk mereka yang meringankan autoimun. Jadi paling penting supaya kita bisa menjawab bahwa EKG ini adalah punya 4 manfaat spesifik. Meningkatkan sistem kekebalan tubuh, mencegah tumor dan kanker, kemudian juga mengurangi efek samping terapi tumor dan kanker, dan yang keempat adalah meringankan penyakit autoimun. Jadi spesifik ya. Sementara kalau madu itu adalah bersifat secara umum meningkatkan kekebalan tubuh. Seperti itu ya. Oke, ini dari siapa pertanyaan tadi ya? Enggak ya. Ini pertanyaan kedua atau pertama ya? Sebentar saya naikkan. Suara pecah Pak Maman. Benarkah suara saya pecah? Tadi aja, Pak. Oh, tadi. Tadi, Pak. Tadi, Pak. Oh gitu. Iya. Baik ya. Mohon maaf Pak William. Terima kasih atas masukannya ya. Sekarang sudah normal. Barangkali ada yang mau ditanyakan Pak William? Oke, saya hidupkan dulu. Halo, Pak William? Itu aja Pak Maman. Tadi yang suara pecah waktu putar videonya Bu Nelly, Pak Maman. Oh tadi gitu. saya infokan. Baik ya. Perlu diulang lagi video Bu Nelly-nya? Saya udah ada sih di WA sudah pernah dikirim. Ya, sama aja ya. Dari WA juga boleh, dari web juga boleh, YouTube juga boleh ya. Jadi kita gitu. Agak pecah tadi. Oke, baik. Terima kasih masukannya, koreksinya buat kita. Terima kasih Pak William ya. Ya. Oke. Sama-sama. Bu Lani Cindy barangkali mau bertanya, Ibu? Enggak ya? Oke, baik Bapak Ibu. Kalau memang tidak ada, sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas. Oh, Bu Ros. Ya. Silakan Bu Ros. Ya. Dengan ingin meningkatkan imunitas tubuh, ada gangguan ginjal. Boleh nggak Pak minum EKG? Oke, gangguan ginjalnya apa Bu Ros? Ginjal sudah divonis ada sakit ginjal dan kaki sudah bengkak sedikit. Ya, gangguan ginjalnya itu apa? Bentuk apakah gagal ginjal atau memang apa begitu? Cuma baru tanda-tanda gangguan ginjal begitu, belum spesifik. Memang sudah kata dokter sih ada ginjal, tapi kalau gagal mungkin belum sampai gagal, tapi sudah gitu, terjadi ya? Pembengkakan, pembengkakan kaki. Kalau ada ginjal, semua orang juga ada ginjal, Bu Ros. Saya bercanda ya. Ada keluhan ginjal begitu ya, ada keluhan ginjal ya. Oke, tadi mungkin kakinya karena juga keseringan minum obat dokter Pak Maman, terlalu lama mengkonsumsi obat dokter katanya. Oke, baik ya. Kalau obat kan memang harus wanti-wanti lah ya. Karena yang namanya juga obat itu adalah bahan asing, sel tubuh kita tidak mengenalnya begitu ya. Kemudian juga kalau berlebihan, kemudian jumlah minumnya juga kurang, itu akan menimbulkan efek samping ya. Tetapi kalau menggunakan EKG ini, yang pertama adalah kita tidak ada batasan sepanjang orang tadi mau bisa meminumnya begitu ya. Dan ini walaupun dia punya keluhan tertentu, ini tidak akan menimbulkan efek samping apapun. Kenapa? Karena bahannya yang pertama adalah di dalam tubuh sendiri sudah ada yang namanya EKG, cuma jumlahnya sedikit
ya. Maka sel tubuh mengenal itu adalah bahan yang biasa. Jadi tidak kaget sel tubuh kita, ya. Yang berikutnya adalah ini tidak akan timbul efek saling melemahkan antara tadi mungkin dia terapi ginjal, kemudian menggunakan EKG, itu tidak akan saling melemahkan. Jadi silakan walaupun dia punya keluhan tertentu boleh menggunakan EKG ini. Lalu bagaimana cara minumnya? Misalkan dia tetap masih menggunakan obat untuk terapi ginjal tadi. Paling aman adalah belikan jeda waktu saja 1 jam antara konsumsi EKG dengan obat yang diberikan dokter untuk keluhan ginjal tersebut. Ya, secara prinsip tidak ada pantangan bagi mereka yang punya keluhan ginjal, mau minum EKG silakan saja. Paling aman berikan jeda waktu. Seperti itu, Bu Ros. Cukup ya? Baik. Ya, cukup Pak Maman, terima kasih banyak. Ya. Sama-sama. Ada lagi? Cukup. Oke, baik ya. Pastikan Bapak Ibu sekalian dari hari ke hari harus semakin percaya diri ya. Bahwasanya produk kita adalah memang satu-satunya dan sekarang kita tidak boleh jual online begitu ya. Jadi aman buat Bapak Ibu sekalian. Kemudian juga tidak ada kompetitornya dan buktinya sudah begitu banyak. Tapi pastikan minumnya adalah sesuai anjuran yang kita tulis tadi ya. Sayang ibu-ibu sudah beli produk kita kemudian punya keluhan tertentu, mau pakainya sedikit-sedikit, aduh sayang banget ya. Sesuai anjurannya, maka itu akan betul-betul work, akan betul-betul berfungsi. Lihat saja Bu Nelly sudah 2 kali pengalaman sama anaknya, pengalaman pribadinya betul-betul terbukti luar biasa ya. Karena beliau adalah ikut aturan yang disarankan, luar biasa ya. Baik, terima kasih atas kebersamaan malam ini. Pastikan adalah 2 minggu ke depan ya. Hadir dengan Zoom kita dengan topik yang berbeda dan ajak juga teman-teman kita, saudara kita, relasi kita untuk ikut acara Zoom kita. Terima kasih atas kebersamaan malam ini. Pak Lari juga terima kasih, Pak Sujono juga terima kasih, Bu Nelly terima kasih, Bu Rosdiana terima kasih, Mas Yoga terima kasih, kemudian Ibu Lani Cindy juga terima kasih, Pak Jo juga terima kasih, Bu Retno terima kasih, Mas Yoga, Pak William terima kasih, Ibu Riana terima kasih, Mr. Baba terima kasih, dan Pak Sanjaya Utama juga terima kasih. Sampai jumpa di puncak kesuksesan. Salam sehat, healthy way. Semangat pagi. Pak Maman. Selamat pagi, terima kasih Pak Maman, terima kasih Bapak Ibu pagi, Bu semuanya. Ros, Mbak Nelly. Oke, thank you. Sampai jumpa. Kita tutup ya. 1, 2, 3, 4,